Sidang lanjutan terhadap 5 terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan agenda mendengar keterangan ahli telah selesai digelar. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis MGN, Glory Nata, langsung dari Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Glory, bagaimana kesimpulan dari keterangan masing-masing ahli yang hadir pada sidang hari ini? Ya Naila, benar sekali bahwa baru saja sidang lanjutan dari pemeriksaan saksi ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ini telah selesai digelar, di mana hari ini ada 3 orang saksi ahli yang dihadirkan, mulai dari 2 saksi ahli pidana dan juga 1 orang saksi ahli psikologi forensik. Yang tadi apa saja yang digelar, yang digali oleh majelis hakim terhadap 3 orang saksi ahli ini, diantaranya yang pertama adalah saksi ahli psikologi forensik yang terkait dengan kasus kekerasan seksual dan juga tindakan-tindakan pidana yang dilakukan oleh kelima terdakwa. Untuk kekerasan seksual sendiri dari saksi ahli forensik psikologi forensik ini menyatakan bahwa pihaknya hanya bisa menggali ataupun menganalisa terkait dengan sifat dan juga perilaku kelima orang terdakwa ini, sehingga untuk tidak bisa sampai memverifikasi apakah benar-benar terjadi pelecehan seksual yang diduga diterima oleh Putri Chandrawati dan diduga dilakukan oleh Brigadir Joshua, sehingga hal ini tidak bisa menjadi bukti yang kuat di persidangan karena tujuan dari psikologi forensik ini adalah untuk mengerti dan juga untuk memprediksi saja, tapi tidak bisa memverifikasi. Selanjutnya terkait dengan tindakan-tindakan atau kapabilitas yang dilakukan oleh kelima terdakwa terkait dengan tindakan pidana, dari 5 terdakwa ini setelah dianalisa sifat dan juga perilakunya, hanya ada 2 orang terdakwa yang dinilai bisa atau capable melakukan tindakan-tindakan pidana, diantaranya adalah FS, karena FS ini dinilai memiliki emosi yang cukup tinggi dan juga memiliki kecerdasan di atas rata-rata seusianya, dan FS dinilai bisa sangat agresif pada saat ketika martabat ataupun harga dirinya ini diusik. Selanjutnya terkait dengan siapa saja terdakwa lainnya bisa melakukan tindakan pidana ialah Richard Eliezer, karena memiliki tingkat kepatuhan yang cukup tinggi terhadap otoritas yang lebih tinggi. Tadi juga Richard Eliezer ini dinyatakan sangat mampu melakukan tindakan pidana karena FS dan RE pada saat kejadian ini terbukti memegang senjata. Selanjutnya dari ahli pidana tadi hanya mengonfirmasi terkait dengan apa saja pembunuhan berencana yang dilakukan dan juga terkait dengan obstruction of justice, penghilangan CCTV tersebut. Naila. Ya, Glory, bisa Anda informasikan kembali lalu apa agenda sidang untuk esok hari? Ya, Nala, berdasarkan informasi yang kami himpun dari Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, untuk Kamis 22 Desember besok ini PC dan juga FS diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan. Setidaknya ada sekitar 2 saksi ahli yang akan dihadirkan untuk FS dan juga PC. Nanti setelah pemeriksaan saksi ahli ini akan ada pembacaan BAP secara utuh. Namun untuk besok, Kamis 22 Desember ini Richard Eliezer, kemudian Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf tidak dihadirkan. Dan nanti di hari Senin, tanggal 26 Desember akan dihadirkan saksi yang meringankan bagi Richard Eliezer. Ada 3 orang saksi rencananya akan dihadirkan, dan juga nanti di hari Kamis besok selain sidang untuk FS dan juga PC akan ada sidang obstruction of justice atau perintangan penyidikan terhadap beberapa orang, yaitu Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, Arif Rahman dan juga Irfan Widianto. Dan tadi setelah akhir dari sidang, tadi juga ada tanggapan sedikit dari kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, yang mengharapkan adanya penghapusan pidana terhadap Richard Eliezer karena menurut pengakuan dari saksi ahli psikologi forensik bahwa Richard Eliezer ini melakukan tindakan membunuh Brigadir Joshua adalah karena adanya paksaan dari Verdi Sambo. Dan tentu saja dari hasil persidangan hari ini diharapkan majelis hakim bisa nantinya mengungkap apa sebenarnya motif yang dilakukan oleh Verdi Sambo sehingga bisa membunuh Brigadir Joshua. Apakah karena satu-satunya alasan di-trigger karena ada laporan pelecehan seksual yang diterima Putri Chandrawati, atau apakah ada motif lain di balik pembunuhan Brigadir Joshua? Sementara demikian, Naila, kembali ke Anda. Glory Nata melaporkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih atas informasinya dan selamat bertugas kembali.